Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Yang dalam kesempatan kali ini, kita akan menyimak salah satu tulisan dari pendeta Peter Abednego dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Kepatuhan kepada Pemerintah. Tema kita hari ini terinspirasi dari surat Roma 13 ayat 1-7. Bersama saya, Victor Alexander Wibowo, yang akan menemani kamu untuk membaca serta merenungkan firman hari ini. Namun sebelum itu, mari saya mengundang kita semua untuk bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang baik, setiap kami di sini rindu untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami hari ini, dan sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya dimampukan untuk mengerti firman-Mu, terlebih lagi dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Teens, renungan kita hari ini diambil dari Roma pasal 13 ayat 1-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin, kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Perbuatlah apa yang baik, dan engkau akan beroleh pujian darinya. Karena ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Namun, jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya, karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita tunduk bukan saja karena murka Allah, tetapi juga oleh karena hati nurani kita. Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan, membacanya, namun juga yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Teens, apakah kamu merasa telah menjadi warga negara yang baik? Apakah kamu sudah mematuhi seluruh peraturan yang ada di negara kita? Dan pernahkah juga kamu secara pribadi mendoakan bangsa dan negara kita ini? Mungkin kamu berpikir, untuk apa aku peduli dan mendoakan bangsa dan negaraku? Apa hubungannya dengan aku? Apalagi jika kita menganggap bahwa pemerintah kita kurang bijaksana misalnya. Kita biasanya mendoakan bangsa dan negara hanya ketika doa itu menjadi salah satu pokok doa syafaat di gereja kita. Tapi mengapa kita harus mendoakan bangsa dan negara kita? Nah, itu pertanyaannya. Nanti dalam suratnya Paulus pernah memberikan nasihat kepada jemaat di Roma mengenai ketaatan kepada penguasa dan pemerintah. Pemerintah adalah orang yang ditetapkan oleh Allah untuk memimpin suatu negara, dari tingkat yang terendah hingga tingkat yang tertinggi. Itu artinya siapa yang melawan pemerintah berarti melawan ketetapan Allah. Pemerintah adalah hamba Allah, dan tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Meskipun pemerintah Roma pernah melakukan tindakan yang jahat terhadap orang percaya, Paulus tetap menasihati mereka untuk menghormatinya. Pada abad yang ketiga, Kaisar Roma menerima Kristus dan menjadi pengikutnya. Dengan kepenuhan dan kepedulian kepada pemerintah,
Kita berharap kuasa Tuhan membimbing mereka agar tunduk pada kuasa dan kebenaran Allah. Teens, meskipun kita masih muda, bukan berarti kamu tidak bisa berpartisipasi bagi keamanan, kesejahteraan, serta kedamaian bangsa dan negara kita. Patuhilah pemerintah, karena mereka dipilih oleh Allah. Kamu juga bisa mendukung pemerintah dengan mendoakan mereka, agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk memimpin dan melayani masyarakat. Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas firman yang telah Engkau berikan pada setiap kami. Kami juga mau berterima kasih atas peringatan yang Kau berikan pada kami tentang pentingnya berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan melalui perenungan kami hari ini, kami boleh senantiasa menambahkan satu pokok doa lagi pada doa sehari-hari kami, yaitu mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Teens, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.